Alhamdulillah, pada kesempatan yang penuh berkah di subuh ini kita bersama-sama diberikan Allah hidayah, taufik untuk bisa hadir, meluangkan waktu kita, meninggalkan sesaat kesibukan-kesibukan duniawi kita dalam rangka kita melaksanakan sholat subuh berjamaah, dilanjutkan lagi dengan majelis amal, wiritan-wiritan, dan kita lanjutkan kembali dengan majelis ilmu. Jadi ini majelis-majelis yang sangat dicintai, dirindukan oleh para kekasih-kekasih Allah. Kita bersyukur Allah memilih hambanya untuk bisa hadir di majelis yang penuh berkah, majelis yang mengundang dan mengandung keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Dalam perjalanan kehidupan manusia, kita melalui beberapa tahapan kehidupan, dan sudah ada yang kita lalui, dan insya Allah kita akan melanjutkan terus perjalanan sampai titik final yang Allah Subhanahu wa Ta'ala tentukan. Awal perjalanan hidup manusia ini, kita dahulunya berada di satu alam yang disebut dengan alam arwah. Berapa lama kita di sana, Pak? Tidak ada yang tahu. Mungkin miliaran tahun lama, mungkin triliunan tahun lamanya kita tinggal di tempat itu, dan kita tidak ada yang tahu apa yang kita lakukan di sana, apa yang kita makan, apa yang kita kerjakan. Tetapi yang jelas kita pernah berada di sana, maka kita berada disebut dengan alam arwah, alam roh. Dan itu seluruh roh itu sudah berada di tempat itu pada masa yang telah dikehendaki oleh Allah. Dan semua roh yang Allah sudah ciptakan dan Allah sudah ketahui berapa banyak roh itu, dan terakhir daripada umat Nabi Muhammad yang diletakkan ruh pada jasad itu, Allah sudah tahu. Hitungan akhir manusia ini Allah sudah tahu, dan ruhnya sudah Allah siapkan. Dan seluruh ruh pada ketika dia berada di alam arwah, semua roh itu sifatnya adalah ma'rifah. Jadi roh itu sudah kenal kepada Allah. Roh yang ada di jasad kita ini pada alam arwah, mereka sudah kenal semua kepada Allah. Mana dalilnya? Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, qala alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Jadi kata Allah, hai roh, alastu bi rabbikum, apakah saya bukan Tuhan kalian? Jadi Allah bertanya kepada roh, semua roh. Jadi roh itu bukan jasadnya baru
dikehendaki Allah akan dilahirkan ke bumi, jasadnya, rohnya baru diciptakan. Tidak, roh itu sudah dulu semua diciptakan oleh Allah. Nah, ketika Allah tanya, "Ai roh, alastu bi rabbikum?" Semua roh menjawab, qalu bala syahidna. Kata roh, iya ya Allah, Engkau Tuhan kami dan kami benar-benar musyahadah. Jadi semua roh itu sudah ma'rifah, sudah mengenal kepada Allah. Kami benar-benar musyahadah, menyaksikan kepadamu ya Allah. Di dalam ilmu tasawuf, maqam musyahadah itu adalah maqam ihsan. Ihsan yang pertama muraqabah, yang kedua disebut dengan musyahadah. Kalau musyahadah itu luar biasa, benar-benar menyaksikan roh itu kepada Tuhan. Maka roh itu difahami oleh para ulama, sifat roh itu dia makrifah, dia sudah kenal kepada Allah. Nah, ternyata praktek dalam kehidupan saat ini, roh yang ada di jasad kita ini makrifah apa tidak? Kebingungan kita untuk mencapai ma'rifah. Maka setelah roh itu musyahadah, benar-benar dia menyaksikan dan difahami oleh sufi sifat roh itu dia musyahadah. Yang kedua, roh itu dia sifatnya qudsiyah, dia bersih. Roh di dalam jasad kita ini tidak ternoda dengan urusan-urusan duniawi, tidak ternoda dengan urusan maksiatnya jasad. Apapun maksiat yang dilakukan jasad, roh dalam diri kita ini tidak ternoda, cuma dia terhijab. Maksiat sekali, terhijablah roh itu dengan Tuhan. Maksiat lagi, terhijab lagi. Nah, ini perlu kita ini mengembalikan roh itu agar kembali menjadi makrifah. Karena yang kembali kepada Allah nanti bukan jasad, yang kembali kepada Allah itu roh. Jasad kembalinya dari tanah ke tanah, roh itu minallah. Nah, ini yang perlu kita cari solusi, kita cari jalan agar dia nanti kembali dalam keadaan sudah mengetahui jalan kembalinya, sudah mengetahui tempat tujuannya, sudah mengenal siapa yang akan dituju oleh si roh tadi. Maka menurut para sufi, di dalam ayat tersebut tadi adalah itu pertama Allah mentalkin roh. Qala alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Itu pertama Allah mentalkin roh. Maka setelah roh itu dimasukkan ke dalam jasad manusia, kapan roh itu dimasukkan dalam jasad kita? Menurut satu riwayat, dan Allah berfirman, Allah memasukkan roh di dalam jasad itu ketika kita 6 bulan dalam kandungan ibu kita. Dimasukkan roh ke dalam jasad. Allah berfirman, wa nafakhna fihi mir ruhina. Kata Allah, kami tiupkan
ke dalam jasad si janin itu ruh dari sisi kami. Dan di situ dipindah roh itu dari alam arwah, dipindah kepada alam kandungan. Pindah kita ke alam yang kedua. Dan kita di alam arwah tidak tahu apa yang kita kerjakan. Tetapi menurut para ulama, ketika ruh berada di alam ruh, dia memuji, terus memuji kepada Allah. Nah, setelah dimasukkan ke alam yang kedua, alam kandungan, nah di situ alam yang sangat singkat. Kita hanya sekitar 9 bulan aja di situ. Dan kita sudah pernah tinggal di situ. 2 alam sudah kita lewati. Kita pernah sudah tinggal di tempat yang sempit, tapi kita tetap hidup. Kita tidak tahu di situ apa yang kita makan, apa yang kita kerjakan, wiritan apa yang kita baca. Kita tidak ada yang tahu. Nah, setelah kita keluar dari alam yang sempit tadi, alam kandungan, pindahlah kita kepada alam yang kedua, alam yang ketiga, ya, ini alam ketiga. Jadi kita sudah melewati semua, dan pasti nanti kita akan masuk kepada alam yang keempat. Nah, maka ini tuntutan iman yang telah disampaikan oleh Rasulullah SAW. Kalau kita ingin tafakkur, ternyata kita sudah melalui 2 alam, dan saat ini kita berada di alam yang ketiga. Nanti akan pasti kita pindah ke alam yang keempat, mau tidak mau. Dan contohnya sudah banyak. Tetangga kita, kawan kita, mungkin kakek kita, nenek kita sudah berpindah, melanjutkan perjalanan ke alam finis terakhir. Nah, di alam dunia ini, alam yang ketiga ini, si roh tadi itu setelah janin itu dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari rahim yang sempit, sebagaimana firman Allah, innallaha yakhrujukum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an wa ja'alakum as-sam'a wal absar wal afidah la'allakum tashkurun. Sesungguhnya Allah mengeluarkan kalian daripada perut-perut ibu kalian. Nah, ketika kita keluar tadi, la ta'lamuna syai'an, kata Allah, kalian tidak tahu sama sekali bagaimana cara keluarnya kita, kaki duluan, apa kepala duluan, apa pantat duluan. Dan ada yang tahu, la ta'lamuna syai'an. Allah tidak memberikan pengetahuan sedikit pun kepada kita di alam kandungan tadi ketika kita dikeluarkan ke bumi. Nah, setelah kita keluar di bumi, wa ja'alakumus sam'a wal absar, Allah berikan kepada kita pendengaran, Allah berikan kepada kita penglihatan. Sebulan, 2 bulan, 3 bulan mulai sudah mendengar. Digerakkan tangannya oleh orang tuanya, diarahkan ke matanya, mulai matanya melihat, mengikuti gerakan tangan. Berkata suaminya, oh sudah bisa melihat anak kita. Ditepuk-tepuk, didekatkan ke telinganya, mulai dia bergerak-gerak kepalanya, oh sudah mulai mendengar. Allah berikan sam'a wal absar, pendengaran dan penglihatan, mulai melihat, mulai mendengar. Padahal ketika lahir matanya ada,
telinganya ada, lengkap dengan gendang telinga, dengan kornea mata. Kenapa Anda melihat? Allah belum meletakkan sifat sam'a wal basarnya. Setelah itu baru dia diberikan pendengaran, penglihatan. Wal afidah, Allah berikan dia afidah, berpikir. Nah, setelah melihat indahnya alam semesta, sudah melihat ini namanya karpet, yang ini namanya handphone, yang ini namanya ini merah, kuning, hijaunya dunia. Dia mendengar bermacam-macam suara-suara dalam kehidupan dunia. Mulai merespon penglihatan pendengaran kepada penggerak otaknya. Dia mulai berpikir, oh, handphone gunanya untuk pengeras suara, oh, HP gunanya untuk komunikasi, oh, masjid gunanya untuk sholat, oh, baju gunanya untuk dipakai. Mulai berpikir. Nah, ketika sudah mulai pendengaran, penglihatan, berpikirnya tentang kehidupan alam semesta dunia ini dengan segala manis hijaunya, indahnya dunia, dia lupa kepada Tuhan. Maka alam semesta ini membimbing dia dari Allah. Terhijab dia berapa puluh tahun lamanya. Ketika kita sudah diberikan sam'a wal absar wal afidah, ketika itu terhijablah roh itu daripada musyahadahnya tadi. Ketika dia berada di alam arwah, terbimbinglah dia dengan manis indah hijaunya dunia dari penglihatan dan pendengaran dan pikiran-pikirannya. Lalu terhijablah dia dari Tuhannya. Nah, bagaimana kalau terbimbing? Bagi para sufi, terbimbing dengan Tuhannya itu musibah. Lupa kepada Allah itu bagi mereka musibah. Ruh ketika di alam arwah, dia asyik dengan musyahadahnya kepada Allah. Karena memandang kepada Allah itu jauh lebih nikmat daripada segala yang kenikmatan di dunia dan di akhirat. Nah, ini mengembalikan roh itu supaya dia menjadi musyahadah kembali ketika berada di dalam dunia. Maka para sufi mengatakan perlulah kita mencari ahli talqin yang mampu menghidupkan qalbu agar bisa menjadi musyahadah kembali kepada Allah. Berarti kalau kita lihat perlu mencari guru yang mampu menghidupkan agar roh itu kembali ma'rifah musyahadah. Maka kita cari guru lagi. Maka Syekh Abdul Qadir Al-Jilani qaddasallahu sirrah, beliau berkata, maka wajib terhadap manusia mencari hayatul qalbi, hayatul ukhrawi, kehidupan ukhrawi daripada ahli talqin minat dunia. Wajib hukumnya. Kalau tidak, selamanya tidak bisa makrifah kepada Allah, selamanya tidak bisa usul kepada Allah, selamanya tidak bisa hudur qalbunya ma Allah. Biar dia banyak ilmunya, biar dia banyak majelis jamaahnya, biar dia masyhur dengan bermacam gelar yang disandangnya, kalau dia tidak mencari seorang guru yang mampu menghidupkan hatinya untuk bisa usul kepada Allah, maka selamanya dia tidak bisa dekat kepada Allah. Hanya bisa menyebut nama Allah, hanya bisa menyeru Allah, tapi dia tidak bisa ma Allah.
senantiasa bersama Allah. Nah, maka kita cari guru lagi yang membantu kita agar bisa menghidupkan qalbu itu kembali dari hijab-hijab duniawi ini tadi. Kalau enggak bahaya, sakaratul mautnya bahaya, sakaratul mautnya bahaya. Mohon maaf kalau hanya sekedar mengandalkan ilmu, seberapa hebat ilmu kita. Iblis itu fakar untuk menyesatkan anak cucu Anda. Iblis itu dia sangat profesional. Jadi jangan kita anggap enteng. Tidak ada yang mampu melawan iblis. Siapapun yang bernama manusia sudah ditantang oleh iblis. Jangankan sekelas kita, jangankan sekelas wali, nabi pun sudah diancam, ditantang oleh iblis. Dan dia sudah minta izin kepada Allah. Qala fa bima aghwaytani la'udanna lahum siratal mustaqim thumma la'atiyannahum min bayni aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an shama'ilihim ala tajidu aktsarahum syakirin. Dan ini sudah terbukti. Kata iblis, ya Allah, sebagaimana engkau telah menjanjikan saya sesat, akan saya sesatkan semua keturunan Anda. Iblis sudah bersumpah di hadirat Allah, akan saya sesatkan semua keturunan Anda. Siapapun yang lahir di bumi ini, itulah keturunan Anda. Sudah disumpah, iblis bersumpah di hadirat Allah akan menyesatkan, mau dia disebut nabi, mau dia disebut wali, mau disebut kiai, mau disebut pengusaha, penguasa dan sebagainya. Sudah diancam oleh iblis. Akan kami serang manusia dari muka, dari belakang, dari kanan, dari kiri. Kata iblis, fala tajidu aktsarahum syakirin. Ya Allah, engkau tidak akan menjumpai hamba-hambamu yang bersyukur. Apa arti syakirin? Syakirin ditafsir oleh ulama aidzakirin. Kamu tidak akan, ya Allah, menjumpai hambamu yang berzikir kepada. Apa hakikat zikir itu? Maksud daripada zikir, al maksud min dzikri hudurul qalbi ma'allah. Itu yang dimaksud dengan zikir. Bukan hanya ucapan di lisan. Kalau hanya ucapan di lisan, jangankan kita, burung tiung aja bisa. Coba kita ajarkan bacaan itu, bisa dia. Tetapi yang dimaksud, kata para ulama sufi, daripada makna al-dzikri ialah hudurul qalbi ma'allah. Kamu tidak akan menjumpai, kata iblis, ya Allah, hambamu yang qalbunya berzikir kepada. Terbukti tidak? Apa yang dikatakan iblis di hadirat Allah miliaran tahun yang lalu, faktanya terbukti tidak salah. Bisa tidak kita hudurul qalbi ma'allah? Mohon maaf, jangankan di luar salat, pada waktu sholat dalam fasilitas khusus untuk kita ingat Allah, dianugerahkan oleh Allah kepada umatnya Rasulullah, pada saat itu pun tidak mampu hudurul qalbi ma'allah. Qalbunya hadir, wukuf di hadirat Allah, dan bisa. Bagaimana lagi dalam kondisi yang tidak khusus? Maka benar seolah-olah iblis ini kasar, ya.
Saking semangatnya iblis itu menyesatkan manusia, terlena dengan dunia keindahannya, lalu melupakan kepada sang penciptanya, bukan secara jasad, tapi rohnya dilalaikan dengan Tuhannya. Nah, ini yang perlu kita cari guru, mengembalikan agar roh itu tadi bisa kembali usul kepada Allah. Dari siapa kita mencarinya? Min ahli talqin, daripada ahli talqin yang mampu menghidupkan qalbu kembali bersama. Asik akhirnya matanya melihat keindahan alam semesta, tubuhnya di dunia, qalbunya bisa kembali wukuf di hadirat Tuhan, sebagaimana dulu dia wukuf di sana. Kembalikan lagi jasadnya, silakan bersama dunia, tapi qalbunya tetap bersama dengan Tuhan. Nah, ini yang perlu kita cari. Akhirnya nikmat dalam dunia ini. Akhirnya dunia ini bukanlah penjara, tapi hakikatnya surga. Tidak lagi jadi penjara ya. Bagi orang yang sudah qalbunya wukuf di hadirat Allah, tubuhnya bersama dengan dunia, hakikatnya dunia ini surga bagi orang itu. Nah, ini kita perlukan itu. Jadi kita bersyukur yang sudah belajar fikih, yang sudah belajar tafsir, belajar hadis, belajar disiplin ilmu-ilmu Islam, kita tingkatkan lagi, kita cari kajian fahaman yang membantu untuk qalbu kita bisa wukuf di hadirat Allah. Ini nikmat luar biasa. Dan ini kenikmatan yang tidak bisa diukur dengan materi dunia apapun. Ini yang disuguhi oleh para kekasih Allah. Kalau kita dengan dunia, dengan syaitan terus, bisa tidak jadi kekasih Allah? 24 jam berdamai dengan syaitan, bisa tidak jadi kekasih Allah? Bagaimana mengusir syaitan daripada dalam qalbu kita? Bagaimana mengeluarkan dunia yang Allah tidak mencintainya? Kalau bersama dengan sesuatu yang tidak dicintai Allah, bisa tidak kita jadi kekasih Allah? Kalau bersama dengan musuh Allah, bisa tidak kita jadi kekasih Allah? Tidak harapan. Yang tidak senang dengan seseorang itu, lalu ada orang lain bersama dengan dia, yang benci dengan orang itu, yang benci sama sekali dengan seseorang itu, si A. Ketika itu dia melihat si A bersama orang lain, yang benci dengan orang yang bersama dengan orang yang dia benci, pasti hati kita, apa itu berteman dengan dia, dongkol, tidak senang. Nah, sementara 24 jam kita bersama syaitan. Bisa enggak kita jadi kekasih Allah? Sudah kukatakan kata Allah, syaitan itu musuhku dan musuh kalian. Kenapa kamu 24 jam bersama? Hanya lisan kita berkata syaitan laknatullah, tapi dia bersama dengan kita 24 jam, dia dalam hati kita. Istahwata alaihim syaitan fa ansahum dzikrullah ulaika hizbus syaitan. Ala inna hizbas syaitan lahumul khasirun. Iblis telah menguasai kepada manusia. Buah daripada iblis menguasai manusia, dilupakan manusia itu dari mengingat Allah. Yang kita ingat apa? Yang kita ingat cuma anakku, istriku, kerjaanku, hartaku, pangkat. Bukan tidak boleh memiliki itu semua. Dua 24 jam hanya itu aja. Maka orang yang seperti itu, kata Allah, ulaika hizbus syaitan, ialah
pasukan-pasukan syaitan di bumi. Makanya rusak. Ini yang ditakuti Nabi. Akhir zaman akan bermunculan wujudul adami wa qulubuhum qulubus syayatin. Ini akan muncul akhir zaman. Tubuhnya bagus, ada pakaiannya rapi, segalanya, tapi qulubuhum qulubus syayatin. Qalbunya 24 jam bersama syaitan. Kalau 24 jam bersama syaitan, bisa tidak jadi kekasih Allah. Sedangkan kita bersama makhluk yang Allah tidak menyukai kepadanya. Nah, maka para hadirin wal hadirat, kami sekedar mengingatkan, karena Allah perintahkan saling tawassaw bil haq, tawassaw bis shawab. Carilah guru yang bisa menghidupkan qalbu, hayatul ukhrawi, sehingga kita bisa kembali wukuf roh di hadirat Allah, walaupun jasad kita bersama dengan dunia. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan Allah senantiasa memberi taufik, hidayah, menuntun kepada kita, menunjukkan kepada guru yang mampu membantu agar kembali roh kita wukuf di hadirat Allah sebagaimana dia dahulu berada di alam arwah. Allahu Akbar. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberi taufik, tuntunan, bimbingan, hidayah kepada kita, anak, istri, keturunan kita sebagai tanggung jawab kita di hadirat Allah. Mudah-mudahan mereka juga dapat guru pembimbing yang membawa kita kepada mencintai, merindukan, dan senantiasa bersama Allah. Assalamualaikum warahmatullahi